Keliru. Sini. What's up, bro? Kita berada di Tulangan Aviari hari ini guys. Jangan lupa tonton kita terus di Republik Burung. Oke, kita mau rapat dulu mejanya. What's up, Bro? Masih bersama kita kali ini kunjungan ke kandang Tulangan. Iya, kandang yang satunya lagi. Oke, Nah, kita ada di aviari yang agak cukup gede ini. cukup gede ya. Bersama Bro Chandra. Nah, ini ada apa aja nih, Om? Di aviari Tulangan yang ini, yang versi baru ya? Versi baru. Hmm. Jadi ini masih baru dibuka, baru dibangun. Ya, Kita para pemirsa Republik Burung baru ini dapat info terbaru dari kita. Silakan Bro Chandra. nah jadi gini, Tulangan Aviari ini kita bangun di kandang yang kedua. Kandang yang kedua ini sebenarnya kita juga cinta terhadap burung-burung endemik juga, tidak hanya agamoris. Maka pengembangan kita adalah kita mengadopsi burung-burung endemik Indonesia dengan cara membuat ekosistem buatan. Teman-teman bisa lihat, ini adalah ekosistem buatan di mana pengamatan kita tidak langsung di hutan ya, tapi melalui panduan dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Oke. Jadi habitatnya seperti ini, kemudian kita pelajari, kita buat ekosistem buatannya, baru kemudian kita masukkan spesies-spesies itu ke dalam aviari kita, tentunya burung-burung endemik Indonesia. Salah satunya ada merak. Jadi kita merak itu untuk sementara kita beli yang bersertifikat memang Oke. ya. Bersertifikat artinya legal. Legal ya semua ya. Legal. Yang kita kembangkan sebenarnya merak itu ada 3 spesies. Om Levri sama Widayat. Yang pertama adalah green peevil atau Javanese peevil atau merak hijau di Indonesia itu. Yang kedua ada Indian peevil yang dari India. Kemudian ada ada yang namanya saya lupa itu. Kongo peevil. Afrika berarti. Ya, Afrika. Waduh. Aduh teman-teman. Jadi ada Ada 3. Kemudian dari 3 spesies ini ada punya subspesies. Oh, masih ada subspesies Ada juga. subspesies seperti di Agaporis ya. Ada subspesiesnya di merak ini atau peevil ini, ada yang namanya Japanese peevil. Jadi subspesies dari hijau itu sendiri. Hijau ya. Ya, gitu. Nah, teman-teman nanti bakalan lihat di slide. Itu tadi saya lihat kayaknya meraknya udah bukan merak yang hijau biasa ini. Ya. Udah biru kalau nggak salah ya. Ya. Nah, merak biru ini terus ternyata udah dimutasikan ini. Ya. Nah, mutasi apa saja? Bagus banget Ternyata ya. merak bisa dimutasikan loh. Ya, Ayo, betul, merak betul. apa saja nih? Nah, saya membaca satu penelitian di Harvard University, Ya, ya. universitas tertua di dunia. Ya. Itu menemukan bahwa di merak ada beberapa mutasi. Artinya Siap. bisa dikembangkan. Oh, bisa dikembangkan Nah. juga ya. siap. Warna dasarnya dari pertama itu kan yang jenis spesiesnya dari Indonesia itu yang hijau. hijau. Yang Terus kedua ada- Indian peevil itu warnanya biru memang. Biru ya, yang Jadi, biru ya? Original memang biru. Oh, biru ya. Ya, biru. Yang ketiga adalah
Kongo. Kongo warnanya apa nih? Coklat. Coklat ya? Coklat hitam gitu. Oke, siap. Jadi mutasinya itu adalah pertama purple. Purple. Yang kita ungu. punya. Iya. Iya. Ungu ya. Ungu. Oh, Ah. tadi Ada ya yang di belakang tadi teman-teman. paling gondrong. Kita Paling punya gondrong. jantan. Nah, purple ini sebenarnya ada dua jenis purple. Yang pertama violet, yang kedua purple itu sendiri. Ya. Jadi kalau purple dan violet sebenarnya dua mutasi yang berbeda, sifat penurunannya sama. Sama ya, sekling. Sekling. Oh, sekling. Sekling. Ada Ya. sekling juga loh di Merak. Sama kayak opali. Ah, betul. Jadi sekling. Jadi kita bisa mengkombinasikan dengan mutasi apapun. Nah, Yang kita punya adalah dominan pit atau true pit. nah, di sini tadi ada yang belang-belang. Ternyata itu True pit pit. ya. Ya, pit. Jadi kalau mungkin bro-bro semua tidak lihat, ada di depan kita ini meraknya lagi jalan-jalan. Udah. Mereka udah Cina. Udah Cina, jinak mereka dan udah Cina. udah mutasi pit. Ya, udah. mutasi pit. Kalau Ya. untuk yang jenis pit ini, Iya. untuk persilangannya apakah nurun ke genetikanya ke anak-anaknya nggak secara visual? Gini, jadi ada beberapa mutasi yang hybrid. Hybrid. Hybrid Hybrid juga ada ya? Ada. Oke. Hybridnya di Pivel atau di Merak Ya. itu adalah yang namanya Spalding. Spalding. Spalding ini kita dapatkan dari spesimen Indian Pivel, kita kawinkan dengan Javanese Pivel. Ya. Yang hijau dengan yang biru, kita mendapatkan bentuk di tengah-tengah, kita kenal istilah intermediate. Ya. Jadi Spalding itu adalah intermediate hybrid. Jadi Oke, mutasi oke. yang bisa diturunkan salah satunya adalah pertama purple, yang Purple, sekling ya, ya. Ya, violet, Nah, kemudian cameo. cameo. Ini sekling. Cameo ini Namanya agak coklat-coklat itu ya. cameo Betul. tadi kayak coklat muda, kayak cinnamon lah. Ya, betul, Jadi cinnamon. pengurangan eumelamin ini. Ya, apa publisitas itu? Ya, betul. Oke. Jadi, cameo. Kemudian kita bisa menyilangkan dengan pipe. Pai. Apa itu? Jadi mutasi di Merak itu sebenarnya ada pattern mutation, ada mutation. Kalau pattern itu hanya di bagian punggung aja ya. Punggung ya? Sorry. Di bagian ekor. Ekor. Oke, siap. Tapi kalau mutasi yang utuh itu yang kita lihat ya seperti ini tadi. Ah. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Siap. Ada dominan pit. Ya, dominan pit ini kalau di Agapornis kita dominan kan. dominan. Nah, Kalau di Pivel? Pivel atau di Merak itu sendiri resesi. resesif. Oh, Iya. berarti nurun ya. Ya, nurun ya. Iya. Mau jantan, mau betina, Ya, nurun semua. Nurun semua. Asal Nah. kita punya pasangan splitnya, kromosom Ah. pasangan splitnya, kita bisa mendapatkan pit atau dominan pit itu sendiri. Buat para pecinta merak, nah, jadi ternyata merak ini bisa dimutasikan, Dimutasikan, combine. dikombin dengan Iya. spesies lain ya, Iya, untuk bisa. mendapatkan ya kita masih transmutasi berarti ini. Betul. Nah, Nah, sama kayak di Lobot, bicara masalah transmutasi, untuk mutasi yang paling banyak kita temukan di Indian Pivelnya. Indian Pivel udah macam-macam ya. Macam-macam. Wah. Yang Indonesian belum ini. Indonesian belum. Mau dikembangkan di Mau dikembangkan tulangan ada. aviari. Ada nanti. Masuk. Nanti ya. Tunggu prosesnya. Tunggu Tunggu proses untuk pembiakannya sendiri, Mas Chandra. Ya. Jadi ini terus satu makannya apa, Ya. dia bersarang di mana, Ya. kayak apa sarangnya. Betul. Mohon dijelaskan nih ke Kalau- teman-teman. Kalau masalah dia bersarang, kita kenal Merak itu sebenarnya jenis-jenis ayam ya, Ayam. jenis. Ah. Jadi pisen-pisen ayam. Ya. Jadi dari keluarga kingdom atau kingdom ayam yang hidup Aves bertahan, ya betul. Di Indonesia yang kita kenal adalah green. Nah, Nah. bagaimana cara dia bersarang? Sebenarnya antara green, Indian dan si Kongo Pivel ini sebenarnya sama. Sama ya, Dia seperti ayam-ayam pada umumnya. pakai petarangan kayak gitu. Ya, tapi Ah. dia lebih memanfaatkan daun-daun kering untuk bersarang dan kemudian tanah-tanah pasir-pasir. Oh, tanah pasir ya. Nah, dia Ah. bisa bertelur di sana. bisa bertelur di Bisa sana. bertelur Ini kalau di saya sana. lihat ini ada jangkrik-jangkrik juga ini. Nah, dia makannya nah, ini untuk makan pola makannya dia. Serangga ya? Serangga. Serangga juga. Serangga, dia serangga. Kemudian kalau sayuran dia juga mau. Seperti di alam liarnya kita lihat ada beberapa tunas-tunas muda yang dia makan. Oke. ha. Makanya kita sediakan Pucuk-pucuk ini. ya? Nah, betul. Pucuknya Dia ya. bisa mampu terbang seperti pada umumnya. Kalau ayam kan nggak bisa terbang. Iya. Hanya Dia sedikit. terbang ya? Ini terbang. Antar pohon gitu terbang dia. Bisa terbang dia. Wah, kunci Superman nih. Ya. Ninja Bisa Tori. terbang. Ninja Tori. Dia terbang. Kalau Oke. kalau misalnya saya penasaran nih, apa ini kan tadi kan juga kita lihat ada pisen ya. Iya. Ada pisen. Apakah mereka ini masih satu
apa keluarga atau order atau gimana? Jadi gini, untuk Pisan atau kita kenal dengan banyak istilah Golden Pisan. Ya, Golden Vision yang paling top ya. Ya, Orang itu mengenal lah. Nah, itu sebenarnya berbeda spesies, Oh, beda spesies. tapi ya. satu kingdom. Satu kingdom. Satu kingdom dari satu kerajaan. Jadi kita mengenal jauh tentang Aves atau unggas itu memang sangat kompleks sekali ya, tidak hanya Agapornis ya teman-teman ya. Jadi ada merak, kemudian nanti ada kakak tua juga ada mutasinya, jangan salah. Ada mutasinya juga ya. kakak tua Oke. Kalau kita lihat juga ini ada kakak tua di Nah. atas, ada nuri-nuri juga. Banyak sekali. Jadi teman-teman di sini ini kayak udah kebun binatang mini Ya, ya. mini zoo. Mini zoo tapi semua yang berbau Aves Ya. atau berbau unggas. Ya, betul. Jadi di sini ada semua. Terus ini Om Chandra, Iya. Pisan ini Iya, dan merak, iya. dia masa aramnya berapa? Kalau masa ramnya dia saya masih belum tahu pasti. Yang jelas ada beberapa yang mengatakan bahwa itu 31 hari. Oh, 31 hari. Ada Lebih lama ya. Kalau merak? Sama. Sama Kalau ya? kalau Pisan lebih singkat waktunya. Lebih singkat ya. Lebih singkat. Nah, Oke. untuk masa produksinya dia setahun sekali. Nah, Setahun sekali. Setahun sekali. ya. Dia Kalau mampu. Pisan ini kayak hutan Cina ya. Ya, kalau Pisan betul. Nah, teman-teman kalau denger ini bukan kucing yang diinjek. Nah, ini suara dari merak. Namanya Ini violet ya? Violet ya. Oh, bukan ini purple. Oh, purple ya. Ini purple. Mungkin teman-teman nggak kelihatan, nanti akan ada di slide Ya. merak yang purple. Nah. Betul. Satu jantan bisa mengawin 4 betina. Waduh. Waduh. Poligami nih. Poligami memang ayam. Nasibnya Sesuai. bagus. Nasibnya bagus. Ke depan kita akan coba untuk inseminasi buatan Oke. seperti perkawinan Nah. yang dibantu oleh manusia lah. ibaratnya Siap, gitu. siap. Jadi kita masih di sekitaran Tulangan, masih sekitaran Sidoarjo. Tapi Sidoarjo ini mempunyai aviari yang lengkap teman-teman. Tadi ada lovebird, ada big parrot. Ya. Terus kita pindah lagi ke sini, ternyata ada merak, ada Makau juga ada di sini. Makau ya, Makau. ada Makau. Kan, Lengkap sekali ternyata. Rencananya ke depan ini untuk dari Tulangan Aviari ini mau mengembangkan apa lagi? Apa ya? ini proyeknya nih? Ini kalau saya lihat ini kan lahannya luas banget. Ah, Kalau tadi- Om Chandra bisa tahu nggak berapa kali berapa ini lahan ini? Tidak memegang sertifikatnya. Kita bisa kira-kira luasnya seberapa ya teman-teman ya. Luas banget teman-teman. Iya, luas Jadi banget ya. Kalau kalau kita lihat di cuplikan juga di belakang itu ah. banyak kandang. Jadi kedepannya ini apa sih proyeknya ini apa nih? Ya, Proyeknya. proyeknya adalah kita tidak hanya di Agapornis, bentuk kecintaan kita juga pada endemik. Endemik ya. Endemik Endemik asli Indonesia, Indonesia. ya. Asli Iya. Indonesia. Ah. Tujuan kita sebenarnya tidak untuk komersil yang seperti apa, cuman kita atas dasar cinta ya. Om. Iya. Jadi kita buatkan seperti ini. Jadi ada beberapa, ini adalah ruangan sebenarnya ruangan isolasi untuk burung karantina lah. Burung datang. karantina. Oh, burung Baru datang. ya. datang, kemudian Ah. untuk memang jenis-jenis merak memang tempatnya di sini. Tapi Di sini ya seperti- untuk merak ya. kakak tua itu memang untuk kita jodohkan di koloni ya, biar lebih mudah. Jodoh koloni ya. Jodoh koloni. Oke. mereka Kita juga lepas untuk di sini. pengkondisian, Nah, mereka pengkondisian. proses adaptasinya biar lebih bagus gitu. Iya. Di kandang ini juga ada, jangan salah, di kandang ini juga ada yang namanya ruangan isolasi mandiri, inkubasi. Oh, inkubasi juga ada. Betul. Tujuannya Istimewa. untuk merawat burung-burung yang memang sudah masanya dari koloni sudah diibarat kata Sudah siap. sudah siap untuk Ah, breeding ya. ah. Ternyata mengalami kendala Oh, seperti gitu ya? penyakit. Ah. Ada beberapa virus di ayam Ah. yang masih perlu kita pelajari lebih dalam. Siap, siap. Kita isolasi mandiri, kemudian kita berikan suplai vitamin dan obat-obatan yang memang disarankan. Oh, disarankan. Siap. Ya, untuk penemunya sebenarnya penemu atau seperti di Lovebird Agapornis itu ada ornito ya. Iya. Di sini ada juga Om Lefri. Lokal Indonesia? Tidak. Oh, Tentunya di luar negeri pasti. Orang Rusia. Saya sudah kaget. Orang Rusia. Oke, siap. Amerika dan Rusia. Amerika dan Rusia. Namanya Mrs. Susan. Padahal kalau Rusia punya nggak merak ya? Tidak. Nggak punya. Tapi mungkin- pakarnya kok di sana ya? Iya. Aneh. Austria, Rusia, ya, kemudian Amerika. Amerika, siap. Gitu. Oke, Bro Chandra, jadi saat ini kita udah ngobrol Ya. banyak tentang aviari yang di satunya lagi. Ya. Mungkin ada pesan-pesan buat rekan-rekan pecinta endemik Indonesia. Betul. Kalau
mau merawat ini mau merawat yang bagaimana? Satu yang legal pastinya. Pasti. Apa aja yang Hasil harus mereka breeding, persiapkan? persiapkan. Apa harus dari breeding teman-teman lokal yang udah terdaftar di BKSDA? Ya. Monggo dijelaskan. Jadi untuk awal ya oke. Jadi untuk awal kita untuk melangkah mengadopsi atau membreeding burung-burung endemik, pertama yang, paling yang, tidak yang dilindungi ya. Yang dilindungi. Yang sudah yang dilindungi Yang apapun sudah yang tidak dilindungi, iya. itu harusnya kita melakukan yang namanya report ke BKSDA itu sendiri. Report dulu ya, laporan ya. Laporan. Laporan. Kemudian Siap. kita membuat izin itu gratis Om Gabi. Oh, oke, siap. Gratis. gratis, gak bayar, Gak jangan bayar. takut. Oke, Jangan awal. takut. Awal ya. Karena kita cinta ya, kita laporan, kita izin Ya. untuk menangkarkan burung-burung endemik itu. Heeh. Kemudian tentu burung yang kita beli atau bibit atau materi yang awal kita beli untuk awal bibit ya, Ya. itu tentu yang harus bersertifikat. Harus bersertifikat Jangan ya. mau bodong. Jangan tangkapan alam ya. Iya, jangan tangkapan liar. Kasihan ya. Semakin habis nanti. Habis. Betul. Tujuan Ya. kita adalah membantu alam karena seleksi alam itu tidak bisa diprediksi. Siap. Adanya aviari ini adalah membantu burung-burung yang di alam liar berkembang sedemikian rupa, sedemikian banyak agar anak cucu kita nanti bisa tahu. Amin. Kalau Siap. misalnya seperti ini nih, ini Iya. Om Chandra. Iya. Anggap aja si A ini punya burung Iya. atau jenis burung yang dilindungi. Ya. Dia beli bodong misalnya. Iya. Saya kepingin ngajukan ke BKSDA nih, mau ngajukan ini. Saya punya burung ini. Apakah boleh seperti itu? Nah, Tapi tanpa ada itu loh. Ah. Jadi Ada surat, mungkin ada tanggapan sertifikat. dari tanggapan dari liar, Ya. gitu. Terus tahu-tahu kita pengen ngajukan ke BKSDA. Apakah bisa seperti itu? nah gini, jadi untuk SOP-nya atau Ya. prosedurnya, sebenarnya kita sebelum kita merawat harusnya kita datang dulu ke BKSDA dong. Oh gitu ya. Oh, gitu. Sebelum Iya, punya ya sebelum pengajuan. punya. Iya. Siap. Kita izin baik-baik apa yang perlu kita tangkar, bahkan BKSDA tidak segan-segan untuk membantu kita. Membantu. ternyata Arahnya ya, gitu ya. mengarahkan Iya, ya. mengarahkan kita, Ah. memberikan pembekalan yang baik. Siap. Dari sana kita bisa dapatkan burung-burung yang ingin kita pelihara. Pelihara apa ya? BKSDA kan terbuka tentang hal itu sejauh dari apa yang pengalaman saya bercerita ya. Ya. Jadi sebelum kita adopsi memang kita harus laporan dulu. Laporan dulu, Intinya ya. itu. Nah. Baru nanti kita tentukan spesies apa nanti yang akan kita Jadi breeding. minta izin dulu. Iya. Habis gitu adopsi burung-burung yang bersertifikat, Betul. yang legal tentunya. Betul. Baru nanti apa saja persyaratan yang mengikuti Betul. harus diikuti ya, Iya, betul. untuk penangkaran. Penangkaran, Oke. kayak gitu. Terima kasih Bu Chandra. Sama-sama. Oke, ditutup. Oke. Sekian untuk sesi kita bincang-bincang Heeh. kali ini di Tulangan Aviari, Aviari, ya. ya. Kita udah dapat lumayan banyak ya. Banyak sekali ilmu. ya. Banyak ilmu. Kita baru ini ya. Mungkin yang bisa satunya ini. untuk membekali bro semua yang kepingin peternak endemi Indonesia asli ya. Indonesia Ha-ha. yang dilindungi juga, Iya, ya toh. ha-ha. Seperti itu. Jadi pastikan bahwa apa yang kalian miliki atau burung yang kalian miliki sudah bersertifikat atau paling enggak dari tangkaran Lokal, sebelumnya. iya. Karena niat kita awalnya adalah untuk apa, Om? Konservasi. Konservasi. Itu dia. Jadi harus ada dedikasi yang sangat tinggi, terus niat yang baik juga. Baik, Nantinya juga akan dibantu oleh BKSDA. BKSDA ya, dan instansi yang terkait untuk masalah perizinan. Ya. Jadi yang penting legalitas dulu. Iya, Legalitas dulu, karena resikonya apa nih, Om? Kalau misalnya seseorang punya burung yang dilindungi oleh negara, ya toh, terus kita miliki. Iya. Kalau misalnya ada yang tahu dari BKSDA teman-teman dari BKSDA, resikonya apa nih? tidak pidana. Tindak pidana. Tidak pidana. Wah, Pidana Mas Bro. serem. 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 Tindak pidana berupa apa itu? Macam-macam. Jadi tergantung tingkat kasusnya. Untuk masalah itu pembicaraan masalah berapa hukumannya dan segala macam. Karena kita belum pernah mengalami. Tingkat Artinya- appendixnya mungkin ya? Iya. Ya, jadi Appendik berapa ya? Appendik berapa juga nanti ada pasal-pasalnya yang akan Siap. dijelaskan. Jadi bisa berupa hukuman kurungan ataupun denda ya. Denda. Iya. Denda. Siap. Jangan kita pastikan bahwa pemirsa atau viewer dari Republik Burung jangan sampai mengalami hal itu, Ya. atau jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh
Undang-undang. 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 Nah, betul. Jadi kita juga untuk membekali pengetahuan Ya. membekali pengetahuan bahwa menyalurkan hobi itu bisa dengan cara yang benar. Nah. Ya. Untuk masalah nanti hasilnya seperti apa itu urusan terakhir. Yang penting memiliki burung yang legal, terus kita merawat juga benar, Ya. Punya izin? punya izin. Nah, terus kita juga bisa yang penting itulah, itu tadi lah. Bingung saya sampean. Karena sudah sore ini ya. Sore. Kita udah jalan-jalan. udah Oke, lihat oke, kita. oke. Siap. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Soalnya like dan subscribe. Urimu Soro.